Ibu-ibu sudah jadi makan tuh? Sudah jadi? Kecil suaranya saya ulangi, karena sekali kunci makan malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi dari rumah menuju ke rumah ini tidak ada satu masjid yang seterang masjid Takwil yang seterang masjid Takwa di Pondok Indah. Saya berpikir jamaah sekalian, andai kata tidak mati lampu, kira-kira bagaimana banyaknya jamaah masjid Takwa dalam perayaan Maulid pada malam ini. Alhamdulillah. Begitu besar semangat kita untuk mendengarkan kisah Rasulullah SAW dalam perayaan Maulid tahun berapa itu? 1445 tahun yang silam. Maksudnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu tuh ibu panas, bapak panas, saya jauh lebih panas. Ya, kalau ibu mungkin 1-2 tidak bisa bajunya. Tapi kalau Pak Ustaz ada topi serbanyak, ada topi baju dalamnya, ada topi celana. Jadi insya Allah sama-sama kita panas. Tapi semoga insya Allah dengan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini kita senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kisah ini kita sama-sama dulu bersalawat. Salawatnya kali ini tidak semua kita tahu. Makanya saya mengajak semua jamaah sekalian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kasih sayangnya turun kepada kita semua. Salatullah ala suaranya anak-anak. Coba sekali lagi. Salatullah Ustaz mau bercerita kisah Nabi. Nanti dalam kisah itu ada nama. Nanti Ustaz bagi-bagi hadiah. Kalau tadi kan ada kupon toh. Kalau Pak Ustaz tidak usah pakai kupon. Siapa yang angkat tangan dan tahu jawabannya ke sini, Ustaz langsung kasih pembeli dulu. Nah ini siapa yang mau Ustaz? Ya, ini bukan rezeki, bukan nak. Nah, jadi yang tahu jawabannya langsung dapat. Hadiah pertama Rp20.000. Mau? Dulu. Yang di luar tidak dapat. Anak tidak yang kena. Nah, tidak yang anak. Oke. Jadi yang tidak tahu jawabannya tidak dapat hadiah. Banyak sekali hadiah yang Ustaz ini. Oke. Bagaimana siap? Siap? Alhamdulillah. Nah, kita dengarkan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ini Nabi berhijrah sudah 1445 tahun yang silam. Lama atau singkat? Lama atau singkat? Lama. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dekat di hati kita? Jawabannya karena masih ada masjid setiap tahunnya merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masih ada di antara ustaz-ustaz kita ketika dia ceramah menceritakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu minimal sekali dalam setahun kita mendengarkan kisah Nabi sejak dia lahir sampai dia dewasa. Meninggalnya jangan dulu, karena ada acara Isra dan Mi'raj, ada acara hijrah. Tapi ini sejak Nabi lahir sampai tumbuh dewasa dan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan dulu. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun apa? Tahun ya? Sekarang kenapa disebut dengan tahun gajah? Ada tahu jawabannya? Kalau ada tahu langsung ke buku. Ayo. Jangan ada. Ada. Oke, dengar dulu. Kalau kita maaf ceramahnya menyebabkan di dalam. Kalau saya tidak bakal mereka diajar cara langsung. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun gajah. Hal ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya kan, hei Muhammad, tidakkah kamu mendengarkan ceritanya, sejarahnya tentang bergajah akan menghancurkan Baitullah, menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarahnya jemaah sekalian, Mekah itu belum ada pemimpinnya. Mekah itu belum berdaulat karena selalu berperang, tidak ada pemimpinnya, bukan negara. Sementara negara tetangga, negara superpower, yaitu negara San'a yang turun-temurun dipimpin oleh Ratu Balqis, istrinya Raja Sulaiman, turun-temurun menjadi raja, akhirnya menjadi agama selain daripada agama Islam. Kemudian memiliki raja yang sangat besar dan sangat superpower, namanya Raja Abraha. Pertanyaan pertama nanti, siapa nama rajanya Yaman? Namanya Abraha. Siapa namanya? Ini bukan Abraham, tapi Abraha. Raja ini sangat terkenal di bumi sekalian. Tapi satu sifat kebencian yang ada di dalam hatinya, dia cemburu terhadap. Kenapa cemburu dalam sekalian? Setiap tahunnya orang datang ke Ka'bah bertawaf sekalipun belum datangnya Islam. Sebelum datang Islam mereka tawaf, tapi buka baju. Tidak ada pakaian di dalam tubuhnya, kemudian bersiul sendiri di dalam Ka'bah. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus jamaah sekalian, dilarang untuk bersiul. Di sini tidak ada yang suka bersiul, tidak ada. Tidak ada. Bersiul itu pertanda kita memanggil syaitan. Jadi dilarang bersiul. Yang diperbolehkan yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisahnya karena bukan yang ini yang saya sampaikan. Maka Abraha berniat untuk datang menghancurkan Baitullah dengan mempergunakan tentara gajah. Tentara gajah pada waktu itu Pak, diibaratkan sekarang mungkin dia pakai drone, dia pakai pesawat tempur, itulah yang tercanggih senjata pada waktu itu. Tidak ada satu peperangan yang dikalahkan tentara bergajah. Karena orang dulu masih mempergunakan topak, dia sudah pakai gajah. Orang mempergunakan militer, dia sudah pakai gajah. Saking besarnya kerajaannya Abraha. Tapi apa gaya dalam sekalian? Ketika tentara Abraha sudah memasuki daerah haram, daerah haram itu tanah haram. Itulah kalau kita haji, kita melaksanakan umrah berkali-kali, dari Mekah kita keluar namanya Masjid Tan'im, atau ada yang lebih jauh namanya Jarrah. Kalau kita dari Madinah, kita singgah namanya
Bid'ah itu namanya awal mulai karena haram. Al-Chokel kata bahasa Indonesia. Kenapa setelah lewat itu sudah masuk ke daerah karena haram? Maka tentang berkata ini jemaah sekalian, ketika dia sudah mau memasuki daerah Masjid Aisyah yang ada di samping, maka tiba-tiba semua gajah kaki yang terlalu tidak begitu besar, semuanya langsung punah, semuanya langsung lumpuh. Dikubur pantatnya tidak berdiri, dicampur tidak berdiri jemaah sekalian. Kenapa tidak berdiri? Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang akan menghancurkan masjid, siapa yang akan menghancurkan rumah Allah, maka lawannya bukan manusia, tapi Allah yang dihadapi. Jadi pertanda Abraham berusaha. Dia putuskan jemaah sekalian tinggalkan gajah, kita berjalan kaki menuju ke Ka'bah. Maka ketika dia berada di pelataran Ka'bah, jemaah sekalian sudah mau dilempar Ka'bahnya, sudah mau dihancurkan Baitullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung kecil. Wa arsala 'alaihim tayran. Burungnya namanya burung ababil. Hanya burung mengambil pasir-pasir dari dasar neraka, semacam butiran-butiran makanan burung ini, diambil di kakinya jemaah sekalian, dibuang di atas tentara gajah, di atas tentara rahmat, faja'alahu ka'asfin, semuanya hancur dan tersisa hanya tulang belulang. Abraham jemaah sekalian dalam sejarah Indonesia, kitab yang sangat terkenal, itu semua tulang-tulangnya kelihatan jemaah sekalian. Yang tersisa tinggal hatinya. Tinggal hatinya saya tersisa jemaah sekalian, dia tidak bisa mati, tidak bisa diselip. Selama 40 hari jemaah sekalian, Abraham tidak sembuh, maka hari ke-40 jemaah sekalian dia diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa selama 40 hari, merasakan sakitnya. Kira-kira sedikit saja berkata jemaah sedikit. Apalagi kalau seluruh tubuhnya sudah hancur, hanya jantung yang belum berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa juga mati, tapi hancur seluruh tubuhnya. Maka ketika dia meninggal, maka lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam Senin 12 Rabiul Awal, disebut dengan tahun gajah. Waktu hari sebelumnya ada peristiwa tentara bergajah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan lagu nasyid yang sangat terkenal. Nasyid itu akan dibaca pada waktu hijrah Nabi dan pada waktu lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disambut dengan nasyid qala'al ayat qala'al badru alaina min fani wajara syukaru mada'in rabbika. Bu, Bapak, kalau dibaca di Al-Quran pada Al-Quran sama dengan bahwasanya di Asyraqal badru alaina, sama sih. Kalau al-badru alaina dalam muncul cahaya rembulan dan masuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Kalau asyraqal badru alaina, telah memuliakan cahaya rembulan di antara kami. Itu kata ulama kita, seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir syafaatnya di antara kita semua. Oleh karena itu saya mengajak jemaah sekalian untuk berselawat, kemudian kita lanjutkan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah ala Oke, pertanyaan pertama, angkat tangannya dari tiga. Bagi kita semua,
kegelapan kembali menuju cahaya terang benderang. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan hikmah dari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sampaikan pada malam ini. Ada dua gelar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun di antara manusia yang mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah sekalian, namanya Al-Amin. Namanya apa? Al-Amin. Kenapa dikatakan Al-Amin jemaah sekalian? Dulu kehidupannya orang Arab itu ketika dia mau berpergian, uangnya dititipkan terhadap seseorang. Jadi konsep bank. Jadi kalau mau amal wanita, kita titip terhadap seseorang, kemudian kita bayar biaya adminnya. Sama musibah. Makanya jemaah sekalian, dari konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama mengatakan nanti itu tidak haram kalau niatkan menyimpan di bank untuk keamanan. Paham Pak? Terus sekalian, jadi nggak usah terjebakkan. Bank itu ada bunganya. Tak berniat memasukkan uang di bank dengan bunga. Tapi kalau kita masukkan uang di bank dengan niat untuk keamanan, diperbolehkan. Biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian, dia semacam bankir. Jadi orang Arab pekerjaannya dia berdagang dari Mekah ke Palestina terkadang 2 bulan 3 bulan kembali. Uangnya disimpan di rumah tidak aman. Makanya semua orang Arab mempercayakan uangnya dipegang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipakai uangnya, kemudian tidak dibelanjakan uangnya, tidak ada berkurang sedikit pun ketika orang itu kembali kepada orang Arab itu kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa terjadi begitu jemaah sekalian? Sejak kecil semua orang Arab mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kenapa Pak Alek itu omnya tidak terima Nabi? Kenapa Pak Alek orang Arab tidak menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Pak Alek orang Arab tidak mempercayai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang Arab tidak mempercayai Nabi bukan karena kejujurannya, bukan karena keamanannya, tapi tidak mempercayai Nabi karena agama nenek moyangnya akan diganti dengan ajaran Tauhid. Itu saja masalah. Tapi dari kecil Rasulullah SAW terkenal Al-Amin, artinya yang terpercaya. Alasan kedua kenapa Rasulullah SAW dikatakan Al-Amin, karena sejarahnya orang Arab jamaah sekalian sudah ratusan tahun mereka berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Pokoknya dalam masyarakat itu tidak ada keamanan berkelahi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan dilakukan dulu. Ya, kenapa Ibu? Ini barangkali Maulid. Insyaallah AC-nya sudah menyala. Ya, mungkin ini kasih problem ini. Baru tutup tidak terjadi. Berkali apa? Saya kembali ke pesan Nabi. Ratusan tahun orang Arab jamaah sekalian berperang antara satu dengan yang lain. Maka apa yang menyebabkan mereka berperang? Satu saja. Mereka berperang disebabkan karena batu yang diyakini berasal dari langit, kemudian satunya diturunkan ke langit, satunya diturunkan ke bumi. Saya ulangi,
ada dua batu, satunya diturunkan di langit, satunya diturunkan di bumi. Kedua batu ini berasal dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya batu ini semuanya dulu batu putih yang di langit disimpan di Baitul Maqmur. Kabarnya langit namanya Baitul Maqmur. Yang di bumi dulunya tersimpan di sudut Ka'bah, akan tetapi banjir pada waktu Nabi Nuh, akhirnya batu ini bergeser dari tempatnya. Selama ratusan tahun berperang mereka ini, dan masing-masing mau meletakkan batu ini kembali ke Baitullah dan dianggap tempat suci. Jadi suku Bani Hashim mengatakan saya harus kembalikan. Suku Bani Adi mengatakan saya harus kembalikan. Suku Bani Muttalib saya harus kembalikan. Akhirnya berperang antara satu dan yang lain dan sekalian. Tidak ada yang bisa menyelesaikan peperangan ini hingga Rasulullah SAW berusia 20 tahun. Belum Nabi. Ketika Nabi SAW setelah peperangan antara suku di bulan Muharram, di dalam kitab sejarah dalam sekalian, Nabi memanggil semua ketua kelompok. Ada yang meninggal menantunya, ada meninggal suaminya, ada meninggal anaknya, dipanggil semua. Kita duduk bersama dalam sekalian. Kira-kira kalau kita berperang terus, sama-sama ingin moyanta kepada Ismail dengan Ishak, sama-sama suku Arab. Kenapa kita berperang terus? Apa permasalahannya? Para pemimpin orang Arab mengatakan satu di masalahnya. Mengapa? Karena kami yang terpercaya berikan kami solusi. Permasalahannya hanya tadi. Bagaimana caranya batu ini dikembalikan ke sudut Ka'bah sehingga kami berhenti berperang, karena kami menganggap kami yang berhak untuk meninggalkan batu itu. Batu itu disebut dengan Hajaratul Aswad. Dulu namanya Hajaratul Abiyad, batu putih. Tapi sekarang sudah menjadi hitam karena banyaknya dosa yang pernah memegangnya di sana. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Muhammad memiliki ide. Inilah pentingnya menjadi seorang pemimpin yang bijak. Menjadi seorang pemimpin yang bijak itu bukan berarti yang lainnya dibuang, kemudian hanya teman-teman yang dimasukkan dalam kepemimpinan. Nah, sekali lagi Bapak saya sama dengan pengurus masjid. Alhamdulillah kemarin saya telepon hubungan. Hari itu Ustaz saya ketua masjid Bunga Indah. Jadi nomor baru ini. Saya tanya bagaimana dengan pengurus lama. Alhamdulillah Ustaz saya berikan amanah. Kita doakan semoga Bapak Haji insyaallah dapat jadi memakmurkan masjid. Amin ya rabbal. Tapi ingat Bapak Haji dalam mengurus apapun, termasuk komunikasi mengurus masjid. Ya, mengurus masjid itu harus melibatkan semuanya. Alhamdulillah ada Majelis Taklim Al-Munawwarah. Yang ibu-ibu di sini masih ada yang belum masuk di Majelis Taklim, bisa bergabung di Majelis Taklim Al-Munawwarah. Masih sedikit kuliah kajian Quran. Kemarin saya ceramah sebelah ya, di Samalemba, luar biasa majelis taklim di sana banyak sekali. Semoga semakin banyak ikut tergabung di Majelis Al-Munawwarah sehingga insyaallah istri-istri kita menjadi istri-istri salihah. Amin ya rabbal alamin. Dipakai semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia begini. Jadi sebegini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan serbannya jemaah sekalian, kemudian menaikkan batu itu di atas serban dan mengambil semua ketua suku memegang ujung serban itu, kemudian mengangkat Baitullah, mengangkat Hajaratul Aswad itu berada di sudut Ka'bah yang terletak antara pintu Ka'bah dengan Hajaratul Aswad. Sudutnya Ka'bah terpasar Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jemaah sekalian, terkadang ada penceramah ketika manasik haji selalu mengatakan tidak usah pergi mencium, yang pergi mencium itu neraka. Alias begini,
Yang pergi mencium itu mencari mati. Kalau saya tidak, yang namanya Hajaratul Aswad itu jangankan ratusan tahun mereka berperang dari dalam ini. Kita tidak usah berperang, minimal kita bisa menyentuh Hajaratul Aswad. Kalau kita menciumnya minimal menyentuh. Kalau tidak bisa menyentuhnya, maksudnya kita hanya umrah, minimal kita cium dari jauh melihat Baitullah, melihat Hajaratul Aswad. Karena batu itu setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Ka'bah pasti menciumnya dulu sebelum dia bertanya. Makanya kalau kita tahu jamaah sekalian, Bismillahi Allahu Akbar dianjurkan kita kisbih, mencium jauh. Diniakan ya Allah, saya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cium dulu Hajaratul Aswad, kemudian dia bertawaf sebanyak 7 kali. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak salah kita mencium Hajaratul Aswad. Yang salah kalau mempergunakan segala cara mencium Hajaratul Aswad. Kemarin jemaah sekalian saya melaksanakan ibadah haji, ketemu para jemaah di sini, jemaah umroh kita di sana. Ada saudara-saudara kita mau pergi mencium. Saya minta maaf, berkelahi di depan Ka'bah. Tidak usah saya minta maaf. Berkelahi di depan Ka'bah. Kenapa berkelahi? Karena ada orang yang mau pergi mencium, kan namanya orang bersama-sama. Nah kita diri di situ. Nah kita diri di situ, balik ke tujuh. Dan tidak ada sengaja mau cium di sana. Tidak ada sengaja sakit di sana. Intinya orang saking cintanya terhadap Ka'bah, saking cintanya terhadap batu yang berasal dari surga itu, hanya berlomba-lomba untuk mencium, sehingga mungkin ada saja caranya sehingga kita saling mengikuti. Ini cobaan ya mas. Akhirnya orang yang seperti begini, kata ulama kita, kalau dia paksakan dirinya untuk pergi mencium, mengkhawatirkan jiwanya, menyakitkan orang lain, maka makruh hukumnya mencium seperti itu. Tidak usah ceritain kita. Ada tahu orang dia 100 real tidak tahu mau keluar rumahnya, dia 200 real tidak mau keluarnya. Kalau memang kita tidak mampu, di sana banyak ya, ada di mahasiswa, ada kita pun sudah banyak orang Sulawesi yang mahasiswa kita yang siap mengantar untuk mencium Hajaratul Aswad. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah sekalian memberikan solusi, mengangkat Baitullah, mengangkat batu ini berada di samping Baitullah, maka sejak itu semua orang Arab memberikan gelar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin, artinya orang-orang yang terpercaya, yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Kita doakan jemaah sekalian, bulan ini ya, pendaftaran presiden, ya, dekat lagi pendaftaran presiden. Kita doakan semoga presiden yang terpilih, semoga pemimpin-pemimpin terpilih itu mendapatkan gelar Al-Amin yang memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jemaah sekalian sebagai penutup, ada gelar yang tidak pernah diberikan gelar kepada manusia di muka bumi ini kecuali gelar dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gelar ini telah Nabi berikan kepada sahabatnya. Gelar ini bernama As-Sadiq atau As-Siddiq. Siddiq artinya terpercaya. Tadi kalau Al-Amin sebenarnya memberikan solusi. Tadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu aman. Konsumen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan As-Siddiq terpercaya? Kisahnya ada satu yang menarik yang menyebabkan semua orang Arab jemaah sekalian memberikan gelar Siddiq kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika kita dengarkan Isra dan Mi'raj. Tidak ada orang percaya. Bayangkan orang pada waktu itu perjalanan dari Makkah menuju ke Palestina itu kurang lebih 40 hari menggunakan kuda. Kalau menggunakan unta kurang lebih 2 bulan baru bisa sampai. Kalau jalan kaki 3 bulan baru sampai.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi malam saya ke Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh, kemudian turun lagi. Tidak ada satu orang yang percaya kecuali satu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar seperti dia Rasulullah, andai kata ada tempat yang jauh lebih jauh dibandingkan yang kamu ceritakan, maka saya mempercayakan. Dan sejak kecil saya melihat kamu orang terpercaya, tidak ada satu dusta di antara ini. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian, dilatih dan diuji oleh orang Arab. Muhammad, kalau kamu memang benar-benar orang terpercaya, kalau kamu memang benar-benar tidak berdusta, saat ini ada rombongan pedagang yang berasal dari Palestina menuju ke Mekah. Kamu kan dari mana katanya dari Mekah menuju ke Palestina, kemudian kembali lagi ke Mekah. Sekarang tunjukkan kepada saya jam berapa sampai ke Mekah. Kapan sampai pedagang itu di Mekah? Kemudian berapa jumlahnya? Berapa jumlah untanya? Warna apa untanya? Berapa bekal yang dibawanya? Ini luar biasa pertanyaannya. Kalau kamu benar-benar terpercaya, kenapa sebenarnya jangan diuji oleh orang? Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Nabi seakan-akan diangkatkan gambarannya. Jadi Nabi seakan-akan dia melihat, oh saat ini sudah berada di Mandalika Hotel. Oh jumlah mobilnya sekian, warna-warna mobilnya begini. Nah ini konsep sekarang digital. Dulu belum ada saya. Coba kalau sekarang semuanya gambarkan kepada saya Masjid Aqsa. Tinggal dicari di Google Masjid Aqsa. Langsung muncul ya. Langsung muncul. Jadi begitu perumpamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan dilihat depannya. Jumlahnya jam sekian sampai, kemudian jumlahnya orang yang perjalanan itu sekian, warna untanya setiap barang yang dibawa apa saja. Dibayangkan. Maka diuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi? Ternyata ini belahan Nabi perkirakan sampai sebelum maghrib. Jadi Nabi mengatakan pedagang ini akan sampai sebelum maghrib. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pedagang itu sudah istirahat. Mana ada itu? Kita prediksi sampai di Mekah sebelum terbitnya tenggelamnya matahari sebelum maghrib. Ternyata mereka singgah seumpamanya di Kanaun. Singgah istirahat di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kuasanya supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap diberikan dalam asli matahari ditahan Damaskus. Jadi dalam fakta sejarahnya matahari pernah berhenti berputar. Itu sekitar mungkin ada mengatakan 15 menit sampai 30 menit. Penyebabnya karena kafilah atau rombongan pedagang itu istirahat sebelum dia melanjutkan perjalanan di Mekah. Maka ketika mereka sampai di Damaskus, orang Arab menunggu. Orang kafir menunggu. Kalau memang tidak ada pedagang itu sampai sebelum tenggelam matahari, maka kami akan tampilkan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kazzab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta. Tapi berkat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang Arab ini sudah meninggalkan batas kampung, lalu sudah tenggelam matahari, maka ketika sudah tenggelam matahari jamaah sekalian, tiba-tiba semua rombongan itu sampai. Lalu mereka semua memberikan gelar As-Siddiq pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gelar As-Siddiq ini diturunkan kepada Abu Bakar, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini dua yang saya sampaikan sehari ini juga pada malam ini dalam sekalian. Saya minta maaf, saya menyampaikan ceramah tadi awal-awalnya karena lagi semangatnya anak-anak, ya disertai dengan ceramah anak-anak. Dan alhamdulillah walaupun mati lampu, tapi alhamdulillah berkat nanti maulid, berkatnya syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua berada di tempat penuh berkah ini dalam rangka mendengarkan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita selawat, kemudian Ustaz sebenarnya, kemudian kita tutup dengan doa. Salawatullah ala
empat perempuan. Siapa yang mau berdiri tegak? Ayo, empat orang. Yang cepat kasih, cepat, empat orang. Cepat, 1, 2, 3, 4. Bersyukur. Ada perempuan yang mau? Ayo, ada yang mau perempuan? Ada. Cepat.